warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Hari ini Pak. sehat? Sehat. Oke, masih semangat ngikuti kegiatan P2K2? Masih. Oke, nah sebelum kita mulai, saya mau tanya-tanya dulu. Ingat nggak pembelajaran yang bulan lalu? Ingat Pak. Apa judulnya kira-kira? Mengelola keuangan keluarga. Oke, udah diatur keuangan keluarganya? Insya Allah udah Pak. Ada perubahan? Ada Pak. Ada ya, berarti lebih baik ya. Iya. Oh ya, masih ingat nggak yel-yelnya? Ingat Pak. Nah, coba, gimana yel-yelnya? Uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke. Nah, hari ini kita akan, berarti ibu-ibu semua sudah mengingat pembelajaran yang lalu. Nah, hari ini kita belajar tentang modul ketiga, yaitu tentang kesehatan dan gizi, yang mana modul kesehatan dan gizi itu memiliki sesi yang pertama, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Lalu yang kedua, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Yang ketiga, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, hari ini kita akan mempelajari pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, ibu-ibu, siapa yang masih menyusui? Saya Pak. Dua-dua lagi menyusui. Nah, ini sangat penting ini. Nah, dikasih ASI anaknya kan? Iya. Oke, ASI itu apa? Air susu ibu. Oke, air susu ibu. Nah, pemberian air susu ibu saya tahu nggak sampai berapa lama dikasihkan? 2 tahun. Oke, pintar-pintar ibu-ibu ini ya. Nah, tahu nggak ASI eksklusif? 6 bulan. 6 bulan Pak. Oke, ASI eksklusif itu diberikan kepada bayi dari 0 sampai 6 bulan. Lalu teruskan ASI sampai umur bayi 2 tahun. Lalu susui bayi sesering mungkin. Jadi kapan dia minta susuin, jangan malas-malas ibunya untuk menyusuin bayinya, susuin gitu. Nah, lalu perahlah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu bepergian, seperti ada yang mengajar mungkin, seperti ada yang lagi ke pasar. Jadi siapa yang di rumah ketika anaknya menangis, ada susu yang diperah, makanya itulah yang diberikan. Oke. Nah, berarti sudah paham ya sedikit-sedikit tentang ASI. Siapa yang tahu MPASI? Oke, apa itu MPASI, Bu? Makanan pengganti ASI. Oke, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI itu dikasih kepada bayi sejak kapan? 6 bulan. Oke, tampaknya sudah pada paham semua terkait ASI ya. Nah, ini akan saya tontonkan film terkait tentang ASI eksklusif.
Oke, dari yang Ibu lihat di video tadi, apa yang Ibu dapatkan dari pengetahuan yang ada di situ? Tadi disebutkan tidak usah dikasih pisang, benar? Jadi apa aja yang dikasih? ASI. Oke, sampai berapa lama? 6 bulan. Bulan. Itu ASI saja. ASI Lalu eksklusif. ASI dan dengan makanan tambahannya sampai ke umur 2 tahun. Jadi susuinlah anak ibu itu sampai umur dia 2 tahun. Jadi jangan sampai 0 sampai 6 bulan itu diberikan yang tadi namanya pisang, madu, apalagi tadi air putih. Jadi cukup ASI dari 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan baru berilah yang namanya MPASI. Paham ibu-ibu? Paham. Oke. Nah, saya tanya sama ibu-ibu dulu. Siapa yang udah ke posyandu? Saya. Oke, setiap bulannya ke posyandu? Iya, Pak. Oke, tadi ada video pemberian vitaminnya setahun berapa kali? 2 kali. Oke, tahu di bulan-bulan apa aja? Tahu. Bulan apa? Bulan 2 sama bulan 8. Ya, bulan Februari dan bulan Agustus. Ya, itu yang penting. Jadi ibu-ibu diharapkan bisa ke posyandu setiap bulannya. Nah, apa yang didapatkan? Yang pertama, mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Yang kedua, mendapat ibu-ibu anaknya dapat dipantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk, apalagi yang namanya stunting. Jangan sampai anak kita terjadi hal-hal yang seperti itu karena kita tidak mengetahui pertumbuhan anak balita. Lalu yang ketiga, mendapatkan kapsul vitamin A. Itu yang tadi kita bahas. Lalu yang keempat, memperoleh imunisasi lengkap. Anak-anak udah diimunisasi belum? Ada, Pak. Oke, pintar. Ibu-ibunya sudah pintar. Nah, pemantauan berat ibu hamil ini kalau hamil dan memperoleh tablet tambah darah. TTD-nya itu tapi bagi ibu hamil ya. Lalu kalau ibu nipas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Nah, itu ada di posyandu, nanti itu diberikan. Yang jelas bawa anak ke posyandu setiap bulan hingga anak usia 6 tahun. Ini pesan untuk ibu menyusui. Yang pertama, makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap mulai usia 6 bulan. Membawa bayi dan anak ke posyandu sebulan Sekali. Ingat, sampai umur 6 tahun. Bayi diberikan ASI selama 6 bulan. ASI saja. Lalu lanjutkan ASI sampai umur 2 tahun. Ibu dan anak makan dengan gizi seimbang. Nanti ketika anaknya sudah makan, jangan sampai ibunya makan yang gizinya banyak, anaknya nggak dikasih gizi juga gitu. Tapi berilah anak juga gizi yang seimbang. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terhadap ibu-ibu untuk pengetahuan pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan juga manfaat ASI terhadap anaknya dari 0 sampai 6 bulan ASI saja, lalu dilanjutkan dengan MPASI sampai umur 2 tahun. Umur setahun ke atas sudah bisa diberikan makanan seperti kita makan. Jadi ibu-ibu jangan sampai itu hilang dari persepsi kita, jangan sampai hilang dari pemikiran kita. Konsep tadi dilakukan, maka anak ibu akan bisa mencapai tadi yang namanya tumbuh tinggi, tumbuh sehat, dan tumbuh cerdas. Siapa yang mau? Saya mau, Pak. Semuanya pasti mau anaknya tumbuh tinggi, tumbuh sehat, dan tumbuh cerdas. Maka lakukanlah tadi apa yang telah disampaikan, yang mana ibu menyusui itu wajib kepada bayinya. Karena banyak sekali ibu-ibu yang tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Bukan tidak mau, tetapi tidak berupaya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi